Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat sahabat semua. Amin ya rabbal alamin. Timnas U23 kita dipastikan akan berhadapan dengan Timnas U23 Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Yang mana pertandingan akan diadakan pada hari Kamis tanggal 25, tepatnya hari Jumat dini hari jam 00.30. Ini adalah suatu pertandingan yang tentunya penuh emosional bagi pelatih kita Sintayong, yang mana pertandingan ini menghadapi negaranya sendiri dan juga sahabatnya, yaitu pelatih Korea Selatan saat ini, Hwang Sung-hong. Dan semoga saja timnas kita akan membuat sejarah lagi, yang mana timnas kita bisa menembus ke semifinal Piala Asia U23. Dan juga walaupun target kita telah terpenuhi dengan lolos ke perempat final, semoga saja lebih lagi agar bisa lolos ke semifinal atau bahkan nanti bisa ke tiga terbaik di Piala Asia U23 ini agar bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Dan juga semoga saja timnas kita bermain Spartan seperti laga saat menghadapi Jordania yang begitu membanggakan waktu kita mengalahkan Jordania 4-1. Dan juga beban tentunya ada di timnas U23 Korea Selatan, yang mana kita adalah sebagai tim debutan, tim kuda hitam yang dianggap tim underdog yang tentunya telah banyak membuat kejutan sehingga sampai di perempat final Piala Asia U23. Di video kali ini kita akan melihat satu buah video dari channelnya Starting 11 Moment. Silahkan subscribe channelnya atau ingin melihat video lengkapnya. Dan judulnya juga sangat menarik, yaitu dilempari telur dipeluk oleh Indonesia. Mari kita lihat videonya. Pelatih Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan dalam pertandingan perempat final Piala Asia U23 2024. Pertemuan ini memiliki makna khusus bagi Sintayong yang pernah mengalami kekecewaan saat melatih Timnas Korea Senior di Piala Dunia 2018. Sintayong dulu dilempari telur oleh fans Korea setelah kegagalan di Piala Dunia. Kini dia memiliki kesempatan emas untuk melawan negaranya sendiri dengan membawa Indonesia meraih kemenangan. Korea Selatan lolos sebagai juara grup B setelah mengalahkan Jepang 1-0. Sementara itu Indonesia lolos sebagai runner-up grup setelah mengalahkan Australia dan Yordania. Ini bukan sekedar pertandingan sepak bola. Ini tentang perasaan, ambisi, dan pengorbanan. Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Pertandingan perempat final Piala Asia U23 2024 antara Indonesia dan Korea Selatan tidak hanya soal sepak bola. Bagi Sintayong, pelatih yang kini memimpin Timnas Indonesia, ini adalah kesempatan untuk mengubah cerita setelah pengalaman pahit di Piala Dunia 2018 bersama Timnas Korea. Pada Piala Dunia 2018, Timnas Korea tergabung dalam grup F bersama Swedia, Jerman, dan Meksiko. Mereka kalah dalam dua pertandingan awal melawan Swedia dan Meksiko, tetapi menang melawan Jerman di pertandingan terakhir. Namun itu tidak cukup untuk melangkah ke babak berikutnya, bahkan membantu Meksiko lolos. Setelah kembali ke Korea, Sintayong dan timnya mendapat sambutan yang kurang menyenangkan dari sebagian fans yang kecewa. Mereka dilempari telur dan pantal di bandara, sebuah tradisi di Korea untuk menunjukkan kekecewaan. Kini Sintayong memiliki kesempatan baru dengan Timnas Indonesia. Pertandingan melawan Korea adalah kesempatan baginya untuk membuat para fans Korea kembali kecewa. Setelah insiden di Bandara Incheon, Sintayong mengambil keputusan besar untuk mundur sebagai pelatih Timnas Korea Selatan. Setelah 1,5 tahun tanpa pekerjaan, Sintayong menerima tawaran menjadi pelatih Timnas Indonesia. Sebelum menerima tawaran itu,
Sintayong sempat berdiskusi dengan bintang Tottenham Hotspur Son Heung-min di markas klub di London. Bagaimana kabarmu? Saya mendengar Anda akan ke Indonesia. Tanya Son Heung-min. Ya, saya mendapat tawaran dari sana, langsung dari timnas Indonesia. Jawab Sintayong. Apakah Anda akan menerimanya? Anda harus bekerja lagi kan? Tanya Son Heung-min lagi. Belum pasti, tentu saja saya harus bekerja untuk memberikan kehidupan yang baik untuk Jae-hyuk, putra Sintayong, ungkap Sintayong. Akhirnya Sintayong menerima tawaran menjadi pelatih timnas Indonesia. Ia resmi diumumkan sebagai pelatih pada 28 Desember 2019 di Stadion Pekansari Bogor. Di bawah arahan Sintayong, timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat meski mendapat kritik dari beberapa pengamat sepak bola Indonesia. Berkat strategi dan pendekatannya yang tenang, peringkat FIFA timnas Indonesia melonjak drastis. Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia, tim senior, U20 dan U23 lolos ke 3 level Piala Asia sekaligus. Piala Asia U20 2023, Piala Asia 2023, dan Piala Asia U23 2024. Kini timnas Indonesia menjadi tim yang ditakuti di Asia berkat kesabaran dan strategi yang diterapkan oleh Sintayong. Sintayong tidak hanya membawa timnas Garuda Muda lolos ke Piala Asia. Ia juga telah mencatat sejarah dengan membawa timnas Indonesia U23 melaju ke perempat final dalam debutnya di Piala Asia U23. Meskipun awalnya tim mengalami kekalahan dari Qatar 0-2 dalam pertandingan pembuka yang kontroversial karena keputusan wasit, namun mereka bangkit dengan gemilang. Dalam laga kedua, Garuda Muda berhasil mengalahkan Australia 1-0 berkat gol sundulan dari Komang Teguh. Di laga terakhir babak penyisihan grup, mereka menang telak 4-1 atas Yordania, memastikan tempat di perempat final. Keberhasilan ini membawa Sintayong mendekati perpanjangan kontrak yang dijanjikan oleh PSSI. Setelah lolos ke perempat final, Sintayong akan berhadapan dengan timnas Korea Selatan, tim yang pernah ia latih. Meskipun sebelumnya Shin mengatakan lebih memilih bertemu Jepang daripada negaranya sendiri, namun Shin tidak bisa menentukan bakal calon lawannya. Ini adalah momen penting bagi Sintayong untuk membuktikan kemampuannya. Selama ini, dia telah membawa timnas Indonesia U23 ke arah yang lebih baik, didukung oleh antusiasme besar dari publik Indonesia. Terlebih performa timnas Indonesia U23 menjanjikan, terbukti dari penampilan mereka melawan Australia dan Yordania. Perempat final melawan Korea Selatan akan menjadi ujian sejauh mana Garuda Muda bisa melangkah di Piala Asia U23 ini. Sintayong menghadapi tantangan besar menjelang pertandingan perempat final Piala Asia U23 melawan Korea Selatan. Kabar buruk datang dengan absennya Nathan Choaon dari skuad Garuda Muda setelah dipanggil kembali ke klubnya, SC Heerenveen. Nathan Choaon harus kembali ke Belanda untuk bermain bersama SC Heerenveen dalam pertandingan melawan PSV Eindhoven, yang berarti dia akan absen dari sisa turnamen Piala Asia U23. Kehadiran Nathan sangat vital, terutama setelah penampilan impresifnya dalam pertandingan melawan Australia dan Yordania. Pada pertandingan melawan Australia, Nathan sukses memberikan assist untuk gol kemenangan Komang Teguh. Dia juga berperan penting sebagai gelandang bertahan bersama Ivar Jenner dalam kemenangan 4-1 melawan Yordania. Absennya Nathan akan menjadi masalah besar bagi Sintayong dalam merancang strategi untuk menghadapi Korea Selatan. Pertandingan perempat final dijadwalkan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat 26 April dini hari waktu Indonesia. Sintayong harus mencari solusi terbaik untuk menggantikan peran penting yang ditinggalkan oleh Nathan dalam timnas Indonesia U23. Meskipun dihadapkan pada situasi sulit, semangat dan keberanian Garuda Muda tidak boleh dipandang remeh. Pertandingan melawan Korea Selatan akan menjadi ujian nyata untuk melihat sejauh mana potensi dan karakter tim di bawah arahan Sintayong. Mari
kita dukung timnas Indonesia U23 dalam perjalanan mereka di Piala Asia U23. Itulah videonya yang mana pelatih kita Sintayong sempat tidak dihargai oleh supporter negaranya sendiri. Bahkan Sintayong pernah dilempari telur saat di bandara. Dan di Indonesia, Sintayong begitu dicintai oleh rakyat Indonesia, pecinta timnas Indonesia, yang mana banyak sekali membawa perubahan kemajuan buat timnas Indonesia baik di level senior maupun timnas U23, yang mana selama ini hanya sebuah mimpi timnas kita bisa lolos ke Piala Asia, apalagi ke 16 besar untuk timnas seniornya, dan timnas U23 ya yang sekarang sudah menembus ke perempat final Piala Asia U23, dan selangkah lagi mudah-mudahan timnas kita bisa lolos sampai ke semifinal atau bahkan ke final untuk menuju Olimpiade Paris 2024. Dan juga ada satu kabar lagi di video tadi, kalau timnas kita berkemungkinan besar tidak diperkuat Nathan Jeon, yang mana dia telah kembali ke klubnya karena memang janjinya Ketua Umum PSSI kita Pak Erick Thohir hanya untuk 1 minggu. Tetapi mudah-mudahan Pak Erick Thohir bisa melobi lagi ke klubnya Nathan Jeon agar bisa melepas Nathan Jeon untuk memperkuat timnas kita U23 saat laga perempat final menghadapi Korea Selatan, yang tentu sangat dibutuhkan sekali Nathan Jeon untuk bisa bergabung ke timnas U23. Demikianlah video kali ini. Oh ya, satu lagi kita ucapkan selamat kepada Sintayong, yang mana kontraknya telah diperpanjang oleh Ketua Umum PSSI kita Pak Erick Thohir sampai 2027. Dan ini adalah suatu kabar gembira buat kita pencinta timnas Indonesia dan pencinta Sintayong dengan diperpanjangnya kontrak Sintayong hingga 2027. Demikianlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga timnas U23 kita berhasil mengalahkan timnas U23 Korea. Amin ya rabbal alamin.